Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, bab namamu sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, bab namamu Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh baik, sangat baik. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Punyamulah kebesaran, kejayaan, kemasyuran, ya segalanya kepunyaanmu, melebihi dari segalanya. Engkaulah pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah benteng hidup kami. Engkaulah perlindungan kami, Allah yang sungguh baik, sangat baik. Besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segalanya kepunyaan lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Perbuatanmu aja. Haleluya, haleluya.
sembah, Engkau Yesus yang kami percayai dalam hidup kami, karena Engkau satu-satunya jalan keselamatan dan hidup dalam kehidupan kami. Dengan setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, kami mau terus ya Tuhan lebih lagi untuk ya Tuhan sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu. Di setiap pujian penyembahan kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kiranya sukacita yang berasal daripada surga, kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu, bahkan semangat kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan. Tuhan limpahkan atas setiap pribadi kami yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami tetap bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kira Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu, Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib ya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengarkannya ya Tuhan, kami bukan hanya sekedar mendengar, boleh kami terberkati, bahkan mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita bersuka cita, amin. Saya kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian sukacita, kita katakan di hadapan Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalala. La
disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian yang berkata, firman-Mu berkata kau beserta. Jiwaku, tangan-Mu Tuhan, aku nantikan. Yesus yang aku percaya, dengan Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku kan menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada-Mu. Kita berdoa, Engkaulah Yesus Tuhan kami, Engkau Yesus Raja kami. Engkaulah Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih kami bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hamba-Mu Pak Sudirman Laulo boleh ditambahkan umurnya hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau berikan kesempatan kembali bertemu dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kami, dan boleh merasakan hadirat-Mu. Saatnya kami bersama-sama akan mendengar, membaca, merenungkan, dan siap melakukan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bukan saja mengerti, tapi kami juga siap menerimanya, mengerjakan, melakukannya. Terima kasih Tuhan, baik kami yang ada di rumah ini, kami diberkati firman-Mu, dan juga mengikuti melalui TikTok, mereka juga diberkati dengan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Yesus luar biasa. Shalom juga yang ada di TikTok, ada 225 penonton. Shalom. Shalom semuanya, shalom. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan
yang diambil dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Silakan membuka kitab Injil Yohanes. Injil apa? Injil Yohanes pasal yang keberapa? 16 ayat 1 sampai 15. Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama, dimulai dari anak-anak ya, membaca di ayat yang pertama dan kedua. Anak-anak bersama-sama ya. Ya, anak-anak dulu ya, karena anak-anak juga harus tahu firman ya, bertumbuh dalam firman. Nah, setelah itu nanti ayat 3 ya, ayat 3 sampai ayat yang ke 5 oleh anak-anak muda. Ada anak muda di sini? Ada ya, anak muda. Oke. Berapa tadi? Ayat berapa tadi? 3 sampai ayat yang ke-5. Kemudian ayat ke-6 ya, ayat ke-6 sampai ayat yang ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ke-10 dibaca oleh ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Khusus untuk Mbak, baca ayatnya yang ke-12. Mbaknya ya, karena nggak mungkin bisa sama-sama. Ayat 12 ya, Mbak, ibu kita yang kita cintai, yang kita kasihi. Kemudian ayat 12 sampai 15 itu oleh kaum pria atau kaum bapak. Sudah jelas belum pembagiannya? Sudah. Tidak semua dapat ya? Oke, dimulai dari anak-anak, lanjut kepada pemuda, ibu-ibu dan ibu mertua, lalu bapak-bapak. Yuk, silakan dimulai dari anak-anak. 2, 3 ya. Supaya kamu jangan kecewa dan jangan ragu. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghidup itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa dan mereka percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan berapa tuh? 11 sampai 11, 12 nanti 11, silakan. Lanjut ibu-ibu. Akan dunia ini telah hukum. Ayat 12. Ya. 12 bapak-bapak. Sudah? Ayo bersama-sama bapak-bapak. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata kepada dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Puji Tuhan.
Ya, kita yang berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman. Oke, jadi hari ini topik di kelompok bersama ini KTB yaitu kelompok bersama yang diambil dari Yohanes 16 ayat 1-15. Ketika kita baca ini berbicara tentang apa? Yesus yang akan mengutus Roh Kudus, ya. Jadi topiknya adalah mengenal Yesus dan mengenal Roh kebenaran. Kalau dikatakan adalah penghibur atau dikatakan juga penolong. Kalau di terjemahan baru tidak ada lagi kata penghibur, semua sudah kata penolong. Ya, digunakan kata penolong. Ya. Jadi kalau penghibur kadang-kala ada ada negatifnya, ya. Jadi hanya menghibur saja begitu. Tapi kalau penolong itu sudah semuanya, ya. Jadi bukan hanya menghibur tapi penolong yang sempurna. Baik, sasaran kita dalam KTB ini yaitu agar anggota kelompok tubuh bersama mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Roh Kudus. Halo, masih konsentrasi? Masih Roh kebenaran. Ya. Mengenal siapa Roh kebenaran. Ya, kebenaran. Jadi Allah Trinitas ini akan lebih dipahami sebagai dasar pengenalan dan iman orang percaya. Jadi kalau kita mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, bahkan nanti mengenal Bapa, itu udah berhubungan dengan Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, ya, sebagai dasar iman orang percaya. Ya, dasar iman orang percaya itu adalah pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Roh Kudus, ya. Jadi orang Kristen itu sering ditanyain apa sih itu Allah Tritunggal? Apakah Allah Trinitas? Kan tidak ada di dalam Alkitab kata Tritunggal Trinitas. Mengapa kalian orang Kristen itu sering menyebut Allah Tritunggal lah, Allah Trinitas lah, ya kan? Ya, bahkan ada yang menuduh kita, ya, bahwa kita ini menyembah 3 Allah, ya. Ada orang-orang tertentu agama lain yang mengkafirkan orang Kristen karena menyembah 3 Allah, berarti itu adalah poligami gitu, ya. Bukan monogami, ya. Oke, jadi menyembah lebih dari 1 Allah, padahal tidak demikian. Mereka mengatakan, oh, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti 3 dong, ya. 3 dong Allahnya orang Kristen. Apakah kita punya 3 Allah? Hah? Kan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti kita punya 3 Allah. Hah? 3 Allah atau 1? 1. Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau dikatakan Bapa, Anak, Roh Kudus, jangan itu dihitung secara matematika. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Ya, atau jangan dihitung secara fisik atau secara biologis. Ya, itu hanya secara rohani, Jadi itu. Jadi kita perhatikan bagaimana hubungan ketiga oknum ini. Hubungan Bapa dengan Anak, hubungan Anak dengan Yesus. Nah, cuma hari ini kita melihat bersama-sama ketiga pribadi ini ada di ayat Alkitab yang sudah kita baca. Ya, Yohanes 16 ayat 1 sampai 15, situ kita temukan ada Yesus sebagai anak Allah, ada Roh Kudus atau Roh kebenaran atau disebut dengan penolong, dan juga ada Bapa. Ya, ada Bapa. Jadi itu. Jadi jelas di ayat yang kita baca ini nanti kita perhatikan ada 3 pribadi. Jadi punya relasi. Bapa mengutus Anak, yaitu Yesus, ke tengah-tengah dunia ini. Dan ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, dia katakan dia akan naik ke sorga. Dan dia akan mengutus siapa? Mengutus Roh Kudus. Nah, kalau mengutus itu menyatakan suatu hubungan, ya. Suatu hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di Injil Yohanes yang sudah kita baca ini, sekali lagi, ketiga oknum Allah itu sangat
Sangat jelas. Masih diikuti nggak ini? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Benarkah Roh Kudus dan Yesus itu berbeda oknum? Ya. Benarkah bahwa Yesus dengan Roh Kudus itu berbeda oknum? Karena ada orang bilang begini, tidak ada 3 oknum, tidak ada kepribadi, yang hanya satu. Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, ini cara seperti ini bahaya sekali ini. Ya. Tidak demikian. Ya. Ya, tidak demikian. Oke, ini jadi kita lihat bersama-sama, Roh Kudus adalah pribadi sendiri, Bapa itu adalah pribadi sendiri, Roh Kudus itu adalah pribadi sendiri. Maka ada 3 pribadi. Nah, pengertian kalian 3 pribadi itu apa sih? Ya? Mengapa dikatakan pribadi? Apa pengertiannya? Karena pribadi itu memiliki kehendak, perasaan, dan emosi. Pribadi itu tidak harus punya fisik. Tidak. Pribadi itu tidak harus punya fisik. Nah, baru dikatakan pribadi. Tidak, Pak. Hah? Tidak. Tidak. Ya. Dari pribadi itu, Memiliki, maka disebut pribadi kenapa? karena memiliki perasaan, kehendak, sama satu lagi pikiran. Ya, Pak. Memiliki 3 itu, pikiran, Ya. kehendak, dan perasaan. Jadi pribadi itu jangan diartikan karena punya fisik, ya. Ya. Jadi tanpa fisik pun itu ada pribadi. Pribadi itu kalau dia punya pikiran, punya emosi, perasaan dan kehendak atau kemauan. Nah, itu adalah pribadi. Ada nggak itu pada Bapa? Ada nggak itu pada Anak? Ada nggak itu pada Roh Kudus? Ada. Ya, ada. Nah, satu-satunya yang memiliki tubuh Allah menjadi manusia dalam Kristus hanya Anak Allah, yaitu Yesus. Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Satu-satunya pernah manusia adalah Yesus Kristus yang telah diutus ke dunia ini. Jadi jangan sampai dipahami pribadi itu karena punya fisik, ya. Tidak demikian. Oke, kita ini pribadi atau tidak? Pribadi karena kita pun punya akal atau pikiran, emosi dan kemauan atau kehendak. Oke, sekarang kita perhatikan mengapa Roh Kudus itu harus hadir atau harus diutus di tengah-tengah dunia ini. Apakah tidak cukup hanya Yesus yang sudah datang ke dunia ini? Ya 2024 tahun yang lalu. Ya. Apakah tidak cukup hanya Yesus datang? Mengapa harus diutus lagi Roh Kudus oleh Yesus? Begitu. Berarti kalau Yesus mengatakan dia akan mengutus roh kebenaran, berarti itu sesuatu yang sangat-sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Ya, dibutuhkan kita. Oke, coba kita lihat observasi ya, pengamatan ya. Di ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca tadi. Damati latar belakang Yesus memberitakan datangnya roh kebenaran. Apa latar belakangnya? Sehingga Yesus harus mengutus roh kebenaran. Ya. Bisa diperhatikan itu di ayat 1 sampai ayat ke-6. Ya. Perhatikan ya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan terguncang dan jangan jatuh. Jadi pentingnya Roh Kudus diutus itu supaya kita orang percaya jangan sampai terguncang imannya atau jatuh, ya kan? Ya, jatuh. Lalu ayat kedua perhatikan, apa dikatakan? Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Nah, ini dia. Jadi orang yang percaya kepada Kristus itu akan dianiaya, bahkan ada yang sampai dibunuh. Dan yang melakukan itu menganggap mereka itu apa? Melakukan kehendak Tuhan, dan mereka dikatakan diberkati. Itu kan dikatakan gitu. Membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Nah, ketika membunuh orang-orang percaya kepada Kristus, menganggap mereka itu sedang berbakti kepada Allah. Yesus sudah katakan itu. Oke.
Konsentrasi ya, kita perhatikan, jangan sia-siakan waktu ini berlalu ya. Oke. Nah, ayat ketiga perhatikan. Mereka akan apa dia katakan apa di situ? Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi yang melakukan seperti itu, yang menganiaya orang Kristen, yang membunuh orang Kristen, mempersulit ibadah orang Kristen, membubarkan ibadah Kristen, itu karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mereka hanya mengenal tahu Yesus itu adalah manusia. Mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Allah. Mereka juga tidak mengenal Bapa. Ya kan? Mengapa? Tidak ada yang lain di agama lain memanggil Tuhan itu Bapa. Tidak ada di kitab suci lain memanggil Tuhan itu Bapa. Tidak ada. Itu hanya ada di dalam Alkitab. Ya, yang memanggil Tuhan itu Bapa. Mengapa? Karena Bapa itu sangat dekat dengan kita, ada bersama dengan kita. Maka ketika kita manggil Bapa, tidak perlu teriak-teriak, ya, kencang-kencang. Di hati saja kita ngomong, Tuhan sudah dengar, karena Dia hadir di mana saja, kan? Ya, kan dikatakan kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, terus dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Artinya apa? Bukan menunjukkan kiri kananku Tuhan, itu Tuhan banyak, enggak, Dia maha hadir. Bapa itu sangat dekat dengan kita. Amin. Perhatikan lagi ayat yang berikut. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila Ia datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi itu, kalau terjadi penganiayaan, penderitaan kepada kita oleh karena iman kepada Yesus, ingat bahwa Yesus sudah mengatakannya. Yesus sudah mengatakannya. Tolong diikuti supaya disambung-sambung begitu ya. Konsentrasi Bapak Ibu ya, semuanya ya, diberkati ya. Jangan main-main ya. Oke, baik. Ya, kita melanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Orang yang tidak kepastian aja bisa sungguh-sungguh. Kita hari Allah kepastian harus lebih sungguh-sungguh ya. Amin. Ya. Perhatikan, baca dulu tari ayat yang keempat, 4b. Yang 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya. Maksudnya di situ penganiayaan, penderitaan, bahkan sampai kepada pembunuhan orang Kristen atau orang percaya kepada Kristus belum diberitahu kepada mereka karena Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Tapi ini saatnya Yesus akan pergi, ya, akan meninggalkan mereka. Nah, coba baca ayat yang kelima. Ayat kelima. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ya. Jadi Yesus sudah mengatakan, aku akan segera pergi kepada yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Dia akan kembali ke surga. Karena asalnya Yesus itu dari mana? Dari surga. Maka dia harus kembali ke surga. Dia akan pergi. Jadi dia pergi ke surga itu selain untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, tetapi juga untuk apa? Mengutus Roh Kudus. Mengapa bukan pada saat Yesus ada di dunia, Roh Kudus itu sudah ada di tengah-tengah dunia? Mengapa harus Yesus pergi dulu? Ya kan? Ya. Pernah nggak bertanya begitu? Mengapa Roh Kudus itu Roh Kudus itu diutus datang ke dunia setelah Yesus naik ke surga? Ya. Mengapa? Ada yang bisa ngasih jawaban? Jadi Yesus mengatakan aku akan pergi ya, lalu perhatikan di sini, perhatikan di sini ya. Coba baca ayat 6 dulu, ayat ke-6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, terus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Perhatikan.
Setelah lagi nih, kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Nah, kan? Nah, mengapa harus Yesus naik dulu ke sorga baru Roh Kudus itu datang? Apa nggak bisa sekaligus pada saat Yesus ada di dunia ini Roh Kudus langsung datang? Itu. Ya, mengapa seperti itu? Nah, dari ayat ini kan seolah-olah perkataan Yesus ini Roh Kudus pada saat itu tidak ada di dunia. Ada di dunia gitu. Nah, ini kalau belajar pneumatologi tentang Roh Kudus harus bisa membedakan keberadaan Roh Kudus dalam perjanjian lama, Dan perjanjian zamannya Yesus dan zaman setelah pencurahan Roh Kudus. Ya. Kalau zamannya perjanjian lama, Roh Kudus sudah ada belum di dunia ini? Sudah. Roh Allah sudah ada. Dan dia keluar masuk. Artinya tidak tinggal menetap. Ya, menetap. Nah, jadi Roh Kudus yang ada dalam perjanjian lama itu masih ada di zamannya Yesus. Zaman Yesus. Jadi belum bisa tinggal di dalam diri manusia. Ya, nanti Roh Kudus akan diutus dan dicurahkan, baru nanti bisa tinggal untuk selama-lamanya dalam diri orang percaya. Itu kata meno yang digunakan. Yaitu meno itu adalah tinggal selama-lamanya. Dalam diri siapa? Orang percaya. Jadi bukan lagi keluar masuk. Ya, keluar masuk. Nah, udah terjawab belum ini? Mengapa Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang? Pertama, itu memang sudah ketetapan dari Allah. Tidak ada yang boleh protes. Ya, itu sudah ketetapan, sudah penentuan dari Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Ya. Lalu kedua, apa peranan Roh Kudus? Peranan Roh Kudus itu adalah ya untuk menyatakan Yesus Kristus yang telah mati itu menebus dosa manusia. Menuntun orang untuk mengenal siapa Yesus. Menuntut supaya mengenal kebenaran yaitu siapa Yesus. Nah, kalau Roh Kudus sudah datang duluan, Yesus belum mati, belum bangkit, maka tidak sesuai dengan kebenaran firman. Siapa mau diberitakan bahwa dia akan menebus manusia? Nah, jadi Roh Kudus itulah yang makanya Roh Kudus itu datang setelah Yesus selesai melakukan tugasnya di dunia. Yaitu apa? Dia harus mati, menebus dosa manusia, dan dia bangkit. Dan itulah yang diberitakan oleh siapa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya. Oke. Coba kita perhatikan. Jadi jelas sekali hubungannya ya. Hubungannya ya. Apa hubungannya antara Yesus dengan Roh Kudus? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Hubungannya Yesus dengan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus, Yesus harus mati menebus dosa manusia, dan penebusan itulah yang akan diberitakan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Yesus secara fisik kan sudah nggak ada di dunia ini. Nah, sekarang yang bekerja di dunia siapa? Roh Kudus. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, itu adalah pekerjaan siapa? Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, tidak satu pun orang bisa mengenal dan percaya, beriman, hidup di dalam Kristus. Ya, tidak akan pernah seperti apapun itu. Ya, oke, perhatikan nih. Ya, di ayat yang ke-8 ya, baca lagi. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Semua manusia di dunia ini adalah berdosa. Ya, berdosa. Nah, lalu siapa yang dapat menyadarkan manusia bahwa manusia itu berdosa? Roh Kudus. Hah? Siapa? Roh Kudus. Makanya kalau kita berbuat dosa dan tidak merasa bersalah, bahkan senang berbuat dosa, doyan berbuat dosa, berarti Roh Kudus itu kemungkinan belum ada dalam hidupmu, atau Roh Kudus itu kau matikan dalam hidupmu. Ya.
Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita berbohong saja, berdusta saja, Roh Kudus akan ingatkan dan kita tidak sejahtera. Tapi kalau kita berbohong, berdusta, tetap sejahtera, hati-hati. Engkau sedang mematikan peranan Roh Kudus dalam hidupmu. Gitu. Jadi Roh Kudus itu yang membawa kita supaya datang kepada Tuhan, ya, mengakui dosa. Amin. Ya, mengakui dosa. Ayat yang ke-9. Sebelum perhatikan. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya. Jadi dosa itu juga membuat orang, ya, tidak percaya kepada Kristus kalau tidak Roh Kudus yang bekerja. Ya. Selama Roh Kudus tidak bekerja menjamah hati seorang, ya, dia tidak akan menyadari dirinya adalah orang berdosa. Dia menganggap dia suci, kudus, tetapi padahal dia orang berdosa. Oke? Perhatikan. Jadi apalagi peranan Roh Kudus itu? Perhatikan tuh. Ayat yang ke-10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, ini Yesus mengatakan, jadi perhatikan di sini bahwa Yesus itu meninggalkan mereka tapi tidak membiarkan mereka yatim atau membiarkan mereka sendiri. Sebenarnya kalau kita baca kita tadi situ ada kata berduka cita. Murid-murid itu maunya Yesus itu selama-lamanya ada di dunia ini. Jangan tinggalkan mereka. Ya, jangan. Maunya seperti itu. Selama-lamanya bersama dengan mereka di dunia ini. Itu kehendak manusia. Tapi kehendak Tuhan tentunya tidak seperti itu. Ya, kehendak Tuhan dia harus pergi. Nah, karena Yesus harus pergi, maka Yesus itu harus memberikan penolong, mengaruniakan penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai orang percaya. Nah, kalau penolong di situ itu kata parakletos, ya, parakletos. Mengapa harus penting memahami kata parakletos itu? Supaya bisa membedakan dengan yang lainnya, ya, yang lain. Contoh misalnya, ya, kalau kita nanti baca di Yohanes 14 ayat yang ke-16 juga ada disebut penolong yang lain, ya. Penolong yang mana? Yang lain, ya. Kata penolong yang lain itu kata yang lain. Yang lain itu bahasa Yunaninya itu ada dua, ya, heteros dengan alos. Heteros dengan alos. Itu sama-sama yang lain. Tapi apa bedanya? Yang lain itu. Ini ilustrasi contoh ini. Ini air minum, air putih, ya kan? Saya minum ini, habis, ya kan? Saya minta lagi yang lain. Yang lain diberikan yang sama, air minum seperti ini. Kan yang lain kan? Ya. Yang lain. Oke. Berarti sejenis. Ya, sejenis, sama. Tapi kalau itu adalah alos. Itu alos, ya kan? Tapi kalau heteros, saya minum ini, saya minta yang lain. Dikasih yang Coca-Cola atau Fanta. Nah, sama-sama minuman, tapi beda. Nah, tidak sejenis itu. Nah, artinya apa? Supaya bisa bedakan, ya. Karena ada yang mengatakan kata yang lain ini, penolong ini adalah nabi yang besar sekarang ini. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah nubuatan tentang pendiri ajaran yang ada sekarang ini di Korea, Shin Seon-ji. Pendirinya Shin Seon-ji itu sekarang itu banyak sekali pengikutnya, bahkan di Indonesia juga ada banyak, Pekanbaru di Batam sudah banyak pengikutnya. Dia mengatakan itu dirinya. Nah, itu dirinya. Ya. Berarti berapa itu? Manusia. Kalau dikatakan nabi juga berarti manusia. Apakah manusia setara sejenis dengan Tuhan? Tidak. Berarti itu heteros.
Tapi yang digunakan penolong yang lain itu adalah allos. Artinya yang sejenis, yang sama dengan Allah. Maka tidak mungkin nabi, tidak mungkin manusia. Tuh, luar biasa. Jadi kita harus peka. Nanti ada suatu saat pendekatan kalian mengajarkan demikian, ya. Itu yang penolong yang lain itu adalah Allah itu sendiri, bukan manusia. Oke, baik. Jadi kita bisa melihat ada 5 fungsi Roh Kudus tadi yang sudah kita perhatikan, ya. Ya, fungsi Roh Kudus itu yang kelima itu apa tadi? Pertama, mengisapkan manusia akan dosa. Ya, pertama itu memilih. Kemudian apalagi tadi? Penolong itu akan datang untuk apa? Ya, mengisapkan dosa. Kemudian apa? Memimpin dalam kebenaran dan akan memberitakan tentang penghakiman. Ya, akan memimpin dalam kebenaran. Nah, ini perhatikan ini. Nah, inilah peranan dari Roh Kudus. Jadi kita sudah mengenal Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, perhatikan juga di ayat yang berikutnya, ayat 8 sampai 15, perhatikan terutama, baca lagi dari ayat yang mulai dari 13. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh pelan-pelan. Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang Allah. Ini akan menuntun kita. Lanjut. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, terus. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Makanya apa yang dikatakan Roh Kudus itu ya karena apa yang dikatakan Allah, maka dia bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Oke. Lalu dikatakan apa itu? Akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, hal-hal yang kita belum tahu. Ya, Roh Kudus akan beritahu. Ya, termasuk akan memberitahu tentang keadaan zaman, keadaan akhir zaman, atau keadaan-keadaan yang akan terjadi di dunia ini sesuai dengan Alkitab firman Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Ya, lanjut 14. Ia akan memuliakan aku. Ya, Roh Kudus itu ya peranannya adalah memuliakan siapa? Yesus. Memuliakan Kristus. Ya, memuliakan Kristus. Oke, lanjut. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Semua apapun yang akan dikatakan oleh Roh Kudus itu tidak akan pernah bertentangan, berbeda dengan apa yang dikatakan, diberitakan oleh siapa? Yesus. Jadi apa yang ada pada Yesus, apa yang diberitakan, dikatakan oleh Yesus, itulah yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi Roh Kudus dengan Yesus tidak pernah bertentangan, berbeda. Nah, makanya tidak boleh ada ajaran yang mengatakan Roh Kudus itu lebih rendah daripada Yesus, atau Yesus lebih rendah dari Bapa. Itu ada ajaran dari gereja itu. Seorang dokter juga yang mengatakan demikian. Tidak setara. Yesus lebih rendah dari Bapa, Roh Kudus lebih rendah dari Yesus. Nah, itu ajaran pikiran manusia. Ya. Ya, ini menunjukkan kesetaraan. Ya, kesetaraan. Oke. Jadi itu lanjut ayat yang terakhir itu. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Nah, ini salah satu pernyataan kesetaraan Yesus dengan Bapa yang mengutusnya itu. Perhatikan tuh. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Ya. Jadi apa yang miliknya Bapa itu miliknya Yesus. Ya. Nah, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya
aku. Ada. Jadi Roh Kudus itu akan memberitakan apa yang diterima dari Bapa, apa yang diterima dari siapa? Dari Yesus. Itu luar biasa ya. Nah, inilah menunjukkan kesetaraan. Jadi apa yang menjadi milik Bapa adalah milik Yesus. Ini menunjukkan kesetaraan, ya. Jadi apa yang dimiliki oleh Yesus itu bukan pemberian Bapa. Ya, bukan suatu perpindahan. Tadinya Yesus tidak punya, tapi diberikan oleh Bapa. Bukan seperti Monica tadi tidak punya uang, dikasih oleh bapaknya sehingga punya uang. Ya kan? Nah, uang bapaknya berkurang karena dia berikan kepada Monica. Bukan seperti itu. Bukan, ya. Jadi bukan itu. Jadi bukan satu perpindahan. Ketika dikatakan apa yang Bapa punya adalah punya, dikatakan aku punya. Nah, artinya menunjukkan kesetaraan di dalam kealahan. Apa yang diciptakan Bapa, Yesus juga di situ terlibat mencipta. Apa yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki oleh Yesus, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan antara Bapa dengan anak di dalam hal kesetaraan, ya. Itu tetap setara. Tuhan, ya. Itu yang bisa kita lihat, ya. Jadi tadi udah jelaskan mengapa Yesus pergi dan kemana dia pergi, udah pasti ke surga. Tadi dia harus pergi karena dia harus mengutus Roh Kudus. Bagaimana manfaat kehadiran Roh Kudus bagi setiap orang percaya tadi sudah dijelaskan itu, ya. Sudah jelaskan. Oke, sekarang aplikasinya. Ya, kita harus sharing satu sama lain apa relasi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus dan apa yang dikatakan kepada saudara dalam kehidupan sehari-hari. Harus peka terhadap Roh Kudus. Peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak peka dengan pimpinan Roh Kudus, percayalah, maka kita akan berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan keinginan daging, keinginan dunia, bahkan mungkin keinginan setan. Ya, kalau kita tidak peka dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi kadang-kala kita anggap itu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang kita lakukan, padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi hati-hati. Oke. Ayat hafalannya ayat 13. Coba perhatikan ayat 13. Kita baca bersama-sama ayat 13. Itu ayat hafalannya. Sudah? Ya, panjang ya. Ya, tapi baca lagi bersama-sama sebagai penutup. 2-3 ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu dan hal-hal yang akan datang. Kalau anak-anak muda masih bisa hafal ini, kalau ibu-ibu mungkin sudah sulit untuk menghafal itu, paling tidak tahu lah, ya. Oke, jadi udah jelas peranan Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa kita, menginsafkan kita akan dosa kita sehingga kita sadar kita sedang berdosa, dan peranan Roh Kudus adalah memimpin kita untuk mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Tapi pastikan Roh Kudus itu ada tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan hari ini jadi berkat, ya, membuat iman kita semakin bertumbuh karena kita sudah mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Roh Kudus yang adalah Tuhan kita, ya, yaitu yang kita kenal dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin.